Oke guys, jadi ini aku lagi prepare mau ke Rustic Camp. Alamatnya di Mahkota 2, katanya dekat Mahkota 2 sana, jauh sih. Cuman ya kita lihat aja apakah tempatnya sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Karena di Instagram sih keren banget. Dan kali ini aku mau jalan-jalannya sama teman-teman aku, sama Ica, sama Sodek, sama Oja. Jadi ikuti terus ya. Siap guys untuk cus ke Rustic Camp. Rustic Camp atau Rustic Camp ya? Rustic Camp bersama teman-temanku. Jadi gak usah banyak ngomong, langsung aja cus kita pergi ke sana. Oke guys, dan ini kita udah sampai di pertigaan Unmul. Jadi ini dia mantan kampusku. Ada gitu kampus mantan ya. Alumni dong. Alumni dong. Ya, ini ya Dut. Di sini ya, kamu kuliah di sini ya? Enak, kedokteran. Di sini ya? Kedokteran. Dokter apa? Penyakit jiwa. Makanya yang jadi dokter agak-agak kena jiwa juga. Setelah ini kampusku guys. Sebenarnya bukan kampusku sih. Kamu nggak sempet sih? Nggak sempet sih di sini. Kampusmu. Tuh loh yang paling gede itu loh. Oh nggak kelihatan ya? Loh nanti kamu wisudaan di sini ya? Oh, iya, jelas. Oh, Kamu nggak ya? Enggak sih. Ya. Dan ini barusan jemput Sodek. Dapat es krim guys dari Sodek. Halo guys, jadi akhirnya sampai juga kita di Rustic Camp. Tempatnya tuh ya bener-bener menyatu dengan alam lah ya Dut ya. Temanya nature. Belakangnya Ica itu ada tenda-tendaan gitu. Dan di sini aku pesen nasi goreng rustic. Teman-teman aku sih juga katanya di sini rekomennya nasi goreng rustic ini. Jadi kita mau cobain di sini. Udah disahkan ya Dek? Iya. Makanya udah ya. P3K, P3K tuh obat sakit. P3K lo. Oh. Mumpung ini malam minggu guys ya, jadi aku tuh penasaran gitu sama salah satu temanku ini, apa pendapat dia tentang pergaulan anak muda di Samarinda. Gimana menurut Bapak Sodek? Anak muda kok dipanggil bapak ya? Oh iya. Om. Bebek. Gimana? Kalau anak Samarinda ya gini-gini aja sih, cuman kalau dibilang ketinggalan sih ketinggalan anak-anak Samarinda gitu kan. Karena ketinggalannya kayak dari segi apa? Segi industri kreatifnya juga gitu kan. Iya sih, benar sih. Contoh kayak anak-anak, kita ngomongin Pulau Jawa, nggak bisa ngebandingin juga sih sama anak-anak Pulau Jawa kan. Ya jauh sih. Jauh. Mereka lebih kreatif karena apa ya, persaingan di sana juga ketat. Iya. Kalau di sini kan terlalu enjoy lah ya. Iya, kayak contoh kita kayak anak-anak Samarinda yang pengen buat konten gitu kan kayak Iya. masih kayak malu untuk gengsi misalnya untuk ke tempat yang baru Untuk gitu. ya untuk speak up juga masih Iya. malu. Benar. Ide kreatifnya bebas, banyak ininya sih apa?
pro kontranya juga anak-anak muda ini. Iya. Terus kalau di Samarinda kan kalau ngeliat sesuatu yang baru, yang rame, pasti pengen itu juga Iya. diikutin, dihadirin. Ngikutin tren jadi nggak ada pendirian Nah, gitu ya. Jadi nggak benar. punya khas Jadi, masing-masing iya. gitu ya. Jadi kayak Jadi ngikut ya, aja ngikut gitu. aja. Lagi Jadi- gini rame ngikut, lagi gini rame ngikut. Nggak bisa. Contohnya kan di sini Iya. Ngikut. Belum ada identitas Nggak bisa dirinya lah. kayak menciptakan ini sesuatu yang baru gitu loh di kota sendiri. Iya sih benar. Terus jadinya pacaran pernah ngapain aja? Banyak sih mah. Oh, itu kan salah satu pertanyaan untuk Iya, anak muda. kerjaan aja. Jadi kalau pacaran pernah ngapain aja? Banyak sih. Oh, banyak kayak Makan, ya sholat kan. bareng. Sholat bareng kan belum seiman. Oh, Belum seiman. belum muhrim. Loh kan sholat bareng. Iya, kadang Harus muhrim. minum es kelapa ya kan. Oh iya minum ya. Minum. Ya. Minum sirup. Tadi warna apa Nu kemarin yang sini? Oyo ya? Oyo pernah? Oh enggak. Oh nggak pernah. itu kayaknya buat dana deh. Oh apalagi ya? Iya. Iya. Karena kalau anak-anak Samarinda lebih doyannya Oh ya. enggak jarang. Jadi kapan rencananya? Besok Iya, lah. iya. Oh, ntar malam tapi pulang kan? Pulang. Malam minggu soalnya Malam guys, minggu. takutnya nggak pulang. Iya. Iya sama ini juga sih anak-anak Samarinda kan tongkrongannya kan paling malam gitu, aktifnya lebih ke malam kan. Iya. Kayak lebih suka mabar atau ngegame atau Mabar atau nggak mabora. Nah, gitu mabora ya. ya kan. Ada lagi bahasanya ya kan. Iya. Jadi kayak suntuk aja gitu hiburan yang ada di Samarinda untuk anak-anak muda sekarang di Samarinda. Kalau nggak nge-mall, ke kafe. kurang mengeksplor Iya. diri gitu ya. Harusnya kita mengeksplor diri sama-sama di mana? Di Samarinda. Di Ica loh ya guys yang Iya. ngomong lain aku. Kalau saya sih lebih ke ini apa pengajian. Pengajian. Biasa majelis di mana? Di Gurudin di Kewanan. Oh ya itu terkenal banget loh guys Gurudin. Aku walaupun awan-awan gini aja aku tahu. Hebat. Itu guys, aku mau nanya nih. Kan ada informasi katanya honor mau dihapuskan. Iya. Terus gimana nasibmu nanti? Masih ini sih simpang siur juga informasinya kayak Oh. mengenai apa bakal jadi angkat jadi PNS atau P3K gitu kan. P3K itu kan anu rumah sakit. Iya. Kalau orang sakit lainnya. Apalah gitu kepanjangannya ya kan. Pokoknya dia kurang lebih Pertolongan apa gitu. Lainnya. kurang lebih bedanya sama PNS dia kalau P3K dia nggak dapat dana pensiun. Oh. Tapi tunjangannya tetap ada. Tunjangan tetap ada. Emang gajinya P3K sama honorer beda? Sama, sesuai golongan kan. Oh, sesuai Tapi golongan. tunjangannya tetap sama. Misalnya kayak tunjangan anak, kecelakaan, apa segala itu masih sama ada. Oh, itu ada kontraknya nggak? Misalnya minimum berapa tahun gitu? Atau langsung? Oh, Kalau untuk P3 kan masih belum ada untuk ininya sih apa kebijakannya gimana gitu. seandainya dihapuskan, Kebetulan terus kamu nggak masuk di iya. di P3K Sebenarnya- itu gimana? Sebenarnya dari apa P3K itu kan sebenarnya udah beberapa ada 2 tahun belakangan udah diomongin kan Ah. tentang masalah ini. Jadi saya pribadi sih lebih untuk kayak pengen Menata ngebuang. Samarinda? Enggak sih. Ribu banget. Capek. Menata apa jadi? Buah? Iya. Menata apa? Menata maksudnya untuk diri sendiri dulu aja settle kan. Jadi kayak sebelum ini takutnya benar-benar nggak Ternyata ditiadakan. nggak, ah. Jadi lebih pengen kayak ngebangun usaha aja sih. Bangun usaha. Iya. Lanjutin usahamu nggak? Iya, Iya. lanjut usaha. Toh juga sebenarnya kalau misalnya pun memang tetap jadi sebagai honorer, aku punya ada side job yang benar-benar Nah tapi itu bener loh guys. Nggak kalau misalnya kalian pun udah punya pekerjaan tetap. utama, kalian jangan terlena dengan itu karena kalian tuh tetap butuh pendapatan apa ya sampingan gitu Iya. supaya apa? Supaya saat kita ada di keadaan yang apa ya dek? lagi krisis. Iya saat kita lagi krisis kita tuh nggak jatuh gitu loh, masih ada yang menopang. Karena kan kita nggak tahu kan ekonomi yang ada sekarang kayak Iya. contoh beberapa tahun yang lalu kan ada corona datang kan. Iya. Nah, kita kayak kaget aja gitu loh. Iya benar sih. Apalagi kita yang ibaratnya udah hanya punya pekerjaan satu aja terus nggak punya invest Iya. buat diri sendiri kan kaget juga Susah. sebenarnya. Iya. Di dunia ini nggak ada yang pasti. Walaupun misalnya kamu tuh udah
kerja jadi honorer atau nggak P3K itu nggak ngejamin lah, nggak ada yang pasti di dunia ini. Sekalipun apapun lah, walaupun kalian udah kontrak, udah ini nih, udah itu, udah ada perjanjian, nggak ada yang pasti di dunia ini. Jadi kita harus tetap terus-terusan untuk nge-explore diri kita. Jangan sampai kita hanya diam di satu titik itu, pas udah jatuh kita bingung, nggak ada gerak lain karena kita nggak punya keahlian. Kita harus punya keahlian lain lah. Iya, karena kalau juga kita kan sebagai laki-laki kan ya. Iya, aku lah perempuan. Iya. Enggak, maksudnya kalau kita aku laki-laki aku apa deh? enggak, Aku maksudnya lady boy. kalau aku sebagai laki-laki ya kan nggak mungkin nih kalau nggak punya penghasilan ya kan. Ya, Toh juga apalagi- nanti ke depan akan punya keluarga dan punya Benar. anak ya kan. Pastilah harus dipertimbangkan dengan pendapatan segitu. Apalagi kan deh habis ini kan kamu pasti married. Iya. Kamu kan punya pacar. Maksudnya Punya pacar nggak sekarang nih? iya. Alhamdulillah ada udah. Alhamdulillah ada. Nah, pasti kamu harus memikirkan lah Iya. untuk menghidupi anak orang Paling itu. enggak kan aku bikin diriku settle dulu kan dengan Ya, yang baru ada kamu kan. bisa. Kan aku nggak ada juga di Kamu harus mempertimbangkan dengan pendapatan segitu kamu bisa nggak ngidupin dia, bayar rumah, kalau ngontrak rumah ya Iya. kan, listrik, air, makan sehari-hari berapa, kebutuhan primer, Jadi kebutuhan kayak sekunder, Paling banyak enggak banget lah. paling enggak udah ada inilah fondasi dulu lah. Ya, tapi kan aku juga tahu lah kamu ada juga usaha lain lah Iya. selain itu, jadi enak sudah. Jadi kapan? Pengennya sih tahun depan ya kan ya Apa sih aku nanya kapan apa? nikahnya. Iya, betul. kan? Nangkep aja sebenarnya. Pengennya tahun depan dengan orang yang sama atau mau jalanin aja dulu? Nah kalau itu sih nggak bisa ngepastiin kan. Berarti kamu belum bisa dipastikan olehnya Sodek. Enggak, karena lebih baik kita Ini mengatakan. salah-salah ngomong diputusin Iya. Sodek. Enggak sih. Soalnya kemarin Alwi Dek di sampingku nih, aku belum ada ngomong Dek, cuma duduk diputusin habis itu guys. Berarti kurang sehat hubungan mereka. Iya kurang sehat Iya. sih, toksik sih ya. Karena kan gini loh. Aku punya Jadi pacar yang hubunganmu sehat nih? sehat. Oh sehat. Punya Iya iya. pasangan sekarang kan Heeh. aku lebih kenal kalian duluan kan. Oh iya benar. Jadi masa iya dia yang baru Gara-gara- datang, baru hadir di kehidupanku Heeh. mau langsung ngebatasin Tapi pergaulan. aku punya teman sih Dek. Aku punya teman. Heeh. Iya kan aku punya teman. Gara-gara pacarnya gitu kan. Heeh. Pertemanan jadi hancur. Iya. Nggak tahu sih itu. Jangan sampai kayak gitulah. Ya, aku punya teman Dut. Gara-gara pacar, temennya jadinya dilupakan. Ya jangan sampai kayak gitulah. Ditinggalkan lebih tepatnya. Jangan sampai kayak gitu. Jangan lah. Apalagi ya? Apalagi? Apalagi? Iya, apa ya hubungan? Ya hubungan kayak gitu sebenarnya ini juga sih, maksudnya nggak bisa disalahkan cowok atau ceweknya kan, apalagi hubungan mereka kayak LDR gitu kan, Iya. yang jangankan yang LDR yang masih satu kota aja kadang kayak salah paham aja udah putus gitu aja kan. Bener sih, tapi pacaran tuh intinya berkomitmen. Iya. Ya kan, berusaha untuk berkomitmen. Yang penting ketika lagi nggak sama dia, maksudnya profesional aja. Ketika Iya. kayak ngobrol aku sama kamu kan hanya sekedar untuk kayak ngobrol untuk teman, Teman. fun-fun aja gitu kan. Tapi nggak semua cewek bisa paham loh. Iya. Apalagi cewek tuh lebih itu balik, emosional. iya, balik ke cowoknya lagi kan ngasih ke pengertian ke ceweknya. Iya. Tapi balik ke ceweknya lagi deh. Bisa Iya, paham bener. apa enggak? Iya. Ya kan? Nah. Kalau ceweknya nggak paham jadinya ya itu malah disuruh jauhin temennya Iya. gitu kan. Jadi kan kamu kan udah punya dua nih Dek. Kamu punya usaha pacar. Kamu punya usaha, kamu udah pernah menjalani di kehidupan berbisnis sendiri dan juga kamu pernah menjalanin jadi pegawai apa instansi Owner di itu kan. instansi gitu. Nah, menurutmu yang mana yang enak? Ya kalau misalnya dibilang enak nggak enaknya sih, ininya sih banyak pertimbangannya. Banyak pertimbangannya. Iya. Contoh kalau kayak di bisnis gitu kan, Hah? kita nggak enaknya di bisnis kita bisa nentuin kapan jam kerja kita kan. Betul. Kita nggak punya aturan Nggak. karena kita yang punya usaha kan. Dan kalau untuk instansi gitu kan kita bekerja di bawah orang kan. Iya. Atas perintahnya dia dulu baru kita bisa kerja Bergerak. kan. Nah, kalau dibilang kalau untuk dari segi ekonominya dari segi keuangannya sih kalau untuk misalnya tiap bulan tetap harus pegang uang tuh Hah? sebenarnya enak di Usaha. enggak Enak lebih ke karena pasti. iya di instansi gitu kan karena tiap bulan pasti ada megang Dapat uang gaji. iya. Iya benar.
Tapi kalau untuk kayak, karena kalau Usaha usaha, kan naik turun. iya. Rezeki kan kita nggak ada yang tahu, kadang rame banget, kadang sepi banget gitu kan. Jadi benar-benar kena mental kan Iya. kalau nggak siap. Terus aku nanya, kalau misalnya kamu udah tahu lebih enakan usaha daripada instansi, kenapa kamu milih ke instansi? Nah, karena kan belum pernah punya pengalaman kan. Oh, kerja jadi untuk kamu orang. tujuannya Iya. cari pengalaman. Aku kira kamu biar dilihat orang gitu kalau kerja berseragam tuh Oh, bagus enggak. gitu. Karena kan image-nya masyarakat itu gini loh guys. Saat kamu tuh kerja tuh pakai seragam itu beda loh sama kamu yang kerja pakai apa ya? Usaha sendiri. Iya, iya, iya. Iya nggak sih? Kadang kayak memandangnya hanya dari Iya, segi. memandangnya dari seragam. Padahal kalian tuh nggak tahu gitu loh. Padahal pendapatannya juga bisa Pendapat- lebih iya, besar daripada cuman- usaha. Ya, kayak apa ya? Iya, tapi kalau misalnya kita nggak pakai seragam itu malah dinilainya nggak kerja gitu Iya. guys. Malah dilihatnya kayak pengangguran apa sih? Apalagi kalau kamu mau nikahin cewek, Iya. kamu pasti ditanya tuh sama mertuamu, kamu kerjanya di mana? Kamu bilang usahamu pasti mertuamu, hah, aduh, nggak usah, nggak pasti hidupnya lagi kayak Iya. gitu kan? Padahal emang di dunia ini nggak ada yang pasti loh, nggak sekalipun kamu kerja di kantoran nggak ngejamin, ya kan? Intinya kan bertanggung jawab aja lah sebagai laki-laki Iya. kan. Percuma kalau misalnya punya seragam apa segini, ujung-ujungnya 2-3 bulan cerai gitu Iya, kan. nggak Kayak ngejamin. cuman main, iya. Oke guys, jadi itu dia sekian perbincanganku dengan temanku Saudek. Oh ya, kenalan dulu Dek, Oh, iya. anjir. Ini belum kenalan dari awal. iya. Goblok. Kenalan dulu Dek. Oh iya. Hai, nama kamu siapa? Oh iya. Iya sih. Aku temennya Kiki dari kenalnya dari kampus sih. Kenalnya akrabnya pun juga pas sudah mau dekat-dekat dulu. Wah. Iya. Itu nama malam. Iya. Kalau yang manggil Gigi itu pasti teman-teman baikku aja guys. Iya. Terus nama malam memang kalong. Itu aja sih kenalannya mau gimana? Iya kan? Jadi Saudek ini teman kuliahku guys dari 2000 berapa Dek? 2015 15. di FKTI Unmul, Teknik Informatika Unmul gitu, dan awet berteman sampai sekarang. Sebenarnya nggak awet sih, aku maksa aja. Iya. Enggak, tapi bener. True friend itu teman yang nemenin kita dari kita nol. Iya. Bukan yang ada saat di atas saja. Iya. Kiki Prasetyo. Oh iya. Habis ini guys, kita mau mencoba kuliner di tepian. Nih buat teman-teman di luar kota Samarinda, kalian harus tahu tepian itu apa. Tepian itu apa? Iya. Tepian itu tempat di tepi Sungai Mahakam. Jadi Samarinda ini ikonnya Sungai Mahakam. Yang mitosnya katanya kalau kalian udah pernah minum air Sungai Mahakam, kalian bakal balik ke sini lagi. Oke, langsung aja Jus, kita ke sana.